Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Untuk doa dipimpin oleh Jamal. Ibu persilakan Jamal pimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jamal sudah memimpin doanya pada hari ini? Iya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semua bisa hadir. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk simak, Ibu persilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Saya belajar hari ini. Siap, Bu. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang upaya menghadapi globalisasi. Sebelum kita lanjut materi pada hari ini, Ibu ingin menanyakan siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oh iya, bagus Nur Azima masih ingat materi minggu lalu yang kita bahas. Coba sebutkan faktor apa saja yang menghambat perubahan sosial budaya. Saya, Bu. Iya, silakan Jamal. Faktor penghambat perubahan sosial budaya itu ada 5, yaitu kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan iptek yang lambat, adanya prasangka terhadap hal yang baru, dan adat istiadat. Bu, Ya, sikap silakan. masyarakat yang tradisional. Ya, bagus Delvi, Jamal, dan Nur Azima. Salah satu dampak dari globalisasi yang ada di sekolah kita. Saya, Bu. Ya, silakan Jamal. Berkurangnya sopan santun terhadap sesama. Ya, betul Jamal. Kurangnya interaksi terhadap sesama teman. Ya, bagus Sima. Membuang sampah sembarangan. Merusak fasilitas sekolah. Ya, bagus Fatima. Itulah apa yang disampaikan oleh temannya. Salah satu dampak dari globalisasi yang ada di sekolah kita. Salah satunya yang pertama tadi Jamal. Berkurangnya sopan santun. Berkurangnya sopan santun. Kurangnya interaksi antar sesama Tambah sesama teman. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. merusak fasilitas sekolah. Iya, semua yang kalian jawab itu memang benar-benar terjadi saat ini di sekolah. Ini kita masuk materi tentang upaya menghadapi globalisasi. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dari kalian, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi upaya apa saja yang diambil dalam menghadapi globalisasi dengan benar. Yang kedua, mengaitkan gambar dalam upaya untuk menghadapi globalisasi dengan tepat. Dan yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang upaya dalam menghadapi globalisasi dengan penuh percaya diri. Nah, pada hari ini kegiatan yang akan kalian lakukan, pertama diskusi. Setelah diskusi nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Dan untuk penilaian yang akan Ibu nilai pada hari ini, yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Paham? Paham, Bu. Kita amati gambar yang sudah Ibu tayangkan di depan.
main HP. Main HP, terus ya? Ya, siapa lagi? Ya silakan Amara. Melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas. Sudah sih Bang? Saya Bu. Ya silakan. Kurangi interaksi. Ya bagus. Kalian amati gambar yang ibu tayangkan. Ada dua pokok permasalahan yang kalian bahas atau selesaikan atau cari solusi bersama teman kelompoknya. Yang pertama dari gambar di atas, mana yang pernah kalian lihat atau dengar sekolah. Yang kedua, upaya apa yang kalian tempuh dalam menghadapi globalisasi dari gambar yang ada di atas. Paham semuanya? Ibu sudah membagi kalian dua kelompok. Nanti satu kelompok menjadi ketua untuk mengkoordinir teman kelompoknya. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian kerja kelompok. Paham? Ibu akan membagikan KPD. Nanti yang akan kalian kerjakan sesuai dengan permasalahan yang ada di depan. Mendapatkan dari gambar yang sudah kita amati. Saya mendapatkan informasi tentang anak SMP sedang merokok. Menghisap rokok. Jangan kalau saya lihat dulu saudara tidak berinteraksi karena teknologi yang terhapus. Kalau saya lihat anak SMP sedang konvoi di jalan raya setelah mengetahui hasil kelulusannya selama belajar 3 tahun. Kawan-kawan, siapa nanti yang akan maju untuk presentasi? Saya saja. Apa yang kamu dapatkan dari gambar yang telah kita amati di depan? Oh, jadi saya mendapatkan kenakalan anak SMP yang merokok yang pernah terjadi di sekolah kita juga. Pernah dengar dari kelas lain, ayo kita kerjakan diskusi ini. Nanti siapa yang akan menulis diskusi kita? Kamu saja masih. Ini Delki yang maju ke depan. Oh iya, sudah cuma. Sudah selesai kerja kelompoknya. Kira-kira berapa yang mengambil kesulitan? Ibu. Ibu, kasih. Berarti kalian bisa saya gambar. Ini gambar satu. Ini gambar apa lagi yang pernah terjadi di sekolah kalian? Selain dari gambar tiga, gambar tiga. Lanjut, soal yang kedua, upaya apa yang kalian tempuh dalam menghadapi globalisasi dari gambar yang ada di atas? Yang pertama, tempuh. Kan ada di sini, ya, jadi yang ini menganalisis dari gambar yang terjadi. Kita lihat. Supaya menghadapi globalisasi ada yang pertama budaya, IT, komunikasi, transportasi, ekonomi dan jadi dari gambar yang ada di atas satu dibuat jadi gambar satu. Gambarnya upaya kalian dalam menghadapi ini termasuk upaya penerapan. Paham? Paham. Sudah selesai? Gimana nomor 2? Nomor 1 selesai. Nomor 1 jawabannya dari gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar 1, gambar 2, gambar 3 mana yang pernah terjadi di sekolah kalian? Gambar 1. Berarti jawabannya gambar 1. Soal nomor 2, gambar 1, gambar 2, gambar 3 terjadi di lingkungan sekolah. Jadi ada budaya, IT, ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Jadi kalian bisa lihat untuk gambar 1
Ia termasuk dalam apa? Budaya, iptek, ekonomi, komunikasi atau transportasi kira-kira. Budaya. Jadi untuk budaya, upaya apa yang kalian ambil di sini? Paham cara kerjanya? Sudah selesai semua kerja kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Ya, Bu. Saya Bu. Ya, silakan simak. Untuk kelompok lain, dengarkan ketika kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Bu. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang gambar yang telah kami amati, di mana gambar tersebut memperlihatkan tentang anak SMP yang sedang menghisap rokok dengan memakai baju sekolah. Dua saudara yang sedang sibuk sendiri dengan HP dan laptopnya masing-masing, dan anak SMP lagi pawai setelah mendengar hasil kelulusan belajarnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Terus hasil presentasi dari kelompok 1. Ibu persilakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 menyajikan hasil diskusi kelompok kami dari gambar yang diamati. Sama dengan kelompok 1, yaitu memperlihatkan tentang anak SMP yang sedang menghisap rokok dengan memakai baju sekolah. Dua saudara yang sedang sibuk sendiri dengan HP dan laptopnya masing-masing, dan anak SMP lagi pawai setelah mendengar hasil kelulusan belajarnya. Upaya yang dapat diambil yaitu untuk gambar 1 menyaring setiap budaya yang masuk baik di sekolah atau masyarakat. Gambar kedua harus ada pengawasan dari orang tua terhadap anaknya dalam menggunakan teknologi agar tidak menuju arah yang negatif. Dan gambar yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi secara unggal-unggal di jalan raya karena bisa membahayakan semua pengguna jalan raya. Ini hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, dan terima kasih. Ya, terima. Bagus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasi yang telah dipaparkan di depan. Silakan untuk kelompok 2 ingin menanggapi dari kelompok 1. Ya, Bu, kami mendapat dari kelompok 1 atas paparan yang telah mereka sajikan. Di sini kami melihat dari gambar yang kami amati, memang benar terjadi di sekolah ini juga, di mana ada kawan merokok tetapi masih menggunakan baju sekolah. Kalau kami ingin lihat salah satu dampak mobilisasi yang arahnya negatif bagi seorang pelajar seperti Oh iya, bagus Jerky. Satu? Saya, Bu. Ya, silakan ya, Mas. Ya, Bu, kami dari kelompok 1 ingin menambahkan sedikit dari penjelasan teologi. Paham, ternyata globalisasi sudah terjadi di seluruh dunia. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya, melainkan kita untuk menyikapinya dengan berbagai upaya agar tidak selalu menuju ke arah negatif, melainkan upaya yang harus disiapkan secara positif menghadapi era globalisasi. Oh iya, bagus Jamal atas paparannya. Baik, atas tambahan dari kelompok 1 untuk kelompok 2, kelompok 2 untuk kelompok 1, itu masalahnya memang erat kaitannya dengan yang ada di sekolah kita saat ini. Ibu ingin bertanya dengan kalian semua, bagaimana sikap kalian jika melihat temannya di sekolah sedang merokok, sedangkan mereka masih menggunakan baju seragam sekolah? Ya, silakan Najma. Menurut pendapat saya, sebaiknya ditegur agar tidak merokok. Merupakan perilaku negatif dan seharusnya dilaporkan ke guru piket. Ya, bagus Bu Azima atas jawaban yang telah diberikan. Jadi di sini Ibu
kalian semua, bagaimana upaya kita dalam menghadapi globalisasi. Jadi jangan sampai hanya perilaku negatif yang kita ambil, tapi kita harus mempersiapkan bagaimana upaya positif yang harus kita persiapkan dalam menghadapi era globalisasi. Sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana sikap atau upaya kita ketika melihat teman yang sedang merokok di sekolah? Jadi upaya apa yang kalian ambil atau tempuh? Jadi untuk menghadapi itu semua, kita harus menyaring setiap budaya yang masuk ke daerah kita. Sudah menjadi lumrah ketika kalian melihat seorang laki-laki, keramaian atau mayoritas semua itu merokok. Betul tidak kira-kira? Betul. Sedangkan kita mengetahui dampak negatif dari rokok tersebut. Padahal kalau kita yang menyadari yang lebih berbahaya itu perokok yang aktif atau yang pasif kira-kira? Pasif. Betul, yang pasif. Karena kita tidak ada penangkal dalam diri kita. Sedangkan yang merokok sudah perokok aktif karena sudah banyak zat-zat yang menangkal untuk tubuh si perokok yang aktif. Kalau kalian bisa melihat di rumah sakit ada yang benar-benar perokok yang aktif sampai tidak bisa melakukan aktivitas baik makan ataupun minum, sehingga untuk proses memasukkan cairan harus membuat lubang di bagian perut untuk memasukkan cairan agar mereka tetap bisa mengkonsumsi atau menerima makanan agar si perokok yang aktif tetap bisa bertahan hidup. Bahkan kalian bisa melihat di iklan, ada yang perokok yang aktif sampai di berlubang bagian leher atau tenggorokan. Itu dampak negatif dari rokok yang kalian ketahui. Sampai di sini ada yang kalian ingin tanyakan? Saya melihat setiap di semester 2, kelas 9 atau kelas 12 SMA pasti pawai di jalan untuk kebutuhan dan mencari pakaian dengan bulog. Bagaimana upaya mengurangi gaya hidup yang seperti itu? Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Amara, Ibu persilakan siapa yang ingin menjawab pertanyaannya? Ya Bu, kita tidak ikut-ikutan kebutuhan jalan karena merugikan diri dan orang lain. Ya, betul sekali Devi, apa yang telah dijawab. Dari sini kita bisa melihat apa yang telah ditanyakan oleh Amara. Jadi kita harus mampu untuk menahan diri untuk tidak ikut dengan kawan yang lagi konvoy, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri dan tentunya bagi orang lain. Karena kalian bisa melihat sendiri ketika ada konvoy atau pawai dilakukan oleh anak SMP atau SMA yang kelas 9 setelah menerima hasil kelulusan, yang kalian dengarkan mesin dari knalpot mereka sendiri. Itu sangat membisingkan bagi pendengar yang rumahnya dekat di jalan raya. Karena kita tahu awalnya mesin yang hanya suaranya itu tidak nyaring atau pelan, tapi ketika mereka sudah melakukan konvoy ataupun pawai, suara mesin itu akan diubah oleh mereka yang ikut konvoy, sehingga bunyinya itu bising, sangat membisingkan pendengar yang ada di sekeliling tempat tinggal kita. Apalagi kalau kalian melihat pakaian yang mereka pakai, yang seharusnya bisa digunakan oleh adik kelas, tapi setelah mereka mengikuti konvoy, baju yang mereka pakai itu sudah dicoret-coret atau diberi pilok. Otomatis pakaiannya tidak bisa digunakan lagi. Jadi di sini Ibu menekankan sekali lagi ke kalian semua. Jadi upaya apa yang kita ambil dalam menghadapi globalisasi saat ini? Yang pertama bisa kalian lihat globalisasi budaya. Upaya yang dapat kita ambil yang pertama, kita harus menyaring
setiap budaya yang ada Di Indonesia. di Indonesia. Yang kedua, alangkah baiknya budaya yang ada di Indonesia kita promosikan agar bisa terkenal di kancah dunia. Yang ketiga, kita harus menggunakan produk asli Indonesia. Jadi jangan sampai kalian selalu menggunakan produk dari luar negeri. Cintai produk Indonesia. Ya betul, mencintai produk Indonesia. Yang keempat, kita harus memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia. Jangan sampai terpecah belah. Lanjut, kita harus mematenkan supaya tidak diambil oleh orang lain. Salah satunya kalau kalian masih ingat, dan kalau kalian bisa melihat di tayangan televisi yang lagi hot atau hangat berita di mana salah satu laut Cina Selatan, padahal itu ada Di di Indonesia. wilayah Indonesia. Yang kedua, upaya menghadapi globalisasi ITEK. Apa itu ITEK? Coba satu orang. Ya, silakan Devi. Ilmu pengetahuan teknologi. Ya, bagus Devi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Seharusnya ITEK harus membawa kita ke arah yang positif, bukan negatif. Coba kalian lihat, kebanyakan siswa atau peserta didik itu salah menggunakan ITEK. Di mana ITEK dengan adanya HP, Internet. kalian menyebarkan berita yang hoax, yang belum tentu pasti kebenarannya, sehingga berita tersebut mudah untuk tersebar tanpa kalian saring terlebih dahulu berita apa yang kalian dapatkan. Selanjutnya, ITEK meningkatkan kualitas SDM. Jadi dengan adanya ITEK, HP yang kalian miliki sekarang, gunakanlah HP untuk belajar, memperkaya ilmu, pengetahuan. Jadi jangan sampai salah gunakan. Selanjutnya, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi supaya kita tidak ketinggalan zaman. Karena sekarang sudah masuk era globalisasi. Itu sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Selanjutnya bisa kalian lihat upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Salah satunya menyiapkan SDM yang kompeten dan kompetitif. Jadi saat sekarang mengapa orang tua harus menyekolahkan kalian dari SD lanjut SMP, habis SMP lanjut SMA atau SMK, setelah itu lanjut Ya. kuliah S1, S2, bahkan sampai S3. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kualitas SDM yang ada di dalam diri kalian supaya kita mampu bersaing dengan negara lain. Mendorong munculnya produk-produk yang kreatif. Jadi tujuannya supaya kalian bisa menghasilkan inovasi atau penemuan baru. Nah, jadi tidak hanya kita mampu mengkonsumsi produk yang ada dari luar, tapi kita mampu untuk memproduksi sendiri untuk menghasilkan suatu karya. Jadi karya yang kita hasilkan bisa kita jual, dan itu akan menambah nilai guna bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, yang keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Bagaimana cara kita menghadapi globalisasi komunikasi? Yang pertama, kita harus memilih dan memanfaatkan komunikasi secara tepat. Ingat, secara tepat. Jadi dengan adanya komunikasi, dengan adanya aplikasi WA, apalagi Instagram, apalagi nah, ingat harus pandai memilih dan memanfaatkan. Jangan salah pilih atau jangan salah gunakan komunikasi yang kalian miliki saat sekarang. Lanjut, memilih informasi yang tepat dan bijaksana. Ingat
denda. ITE. Otomatis yang kalian dapatkan nanti apa? Sanksi atau denda atau penjara, dan tentunya akan merugikan diri kalian sendiri. Upaya menghadapi globalisasi transportasi sesuai dari gambar yang kalian amati nomor 3. Dengan adanya kendaraan bermotor, motor itu seharusnya kita gunakan sebaik mungkin. Jadi jangan gunakan motor atau sepeda yang kalian miliki untuk hal-hal yang tidak baik. Dengan cara apa? Dengan cara kebut-kebutan di jalan. Banyak kejadian yang bisa kalian ambil contoh. Ketika ada anak pelajar dari rumah pamitan dengan orang tua mengatakan pergi sekolah. Tahu-tahu ketika ada berita mendengar anak tersebut telah terjadi kecelakaan di jalan raya karena mereka telah membohongi orang tua. Kenapa? Sepeda motor atau sepeda yang kalian gunakan jangan salah gunakan untuk hal-hal yang arahnya negatif. Jadi ketika kalian pamitan dengan orang tuanya dari rumah untuk sekolah, ya silakan kalian pergi ke sekolah. Selanjutnya, menjaga alat transportasi. Jadi alat transportasi yang kalian miliki saat sekarang itu harus dijaga supaya tidak apa? Rusak. Betul. Apa lagi? Selain rusak, berfungsi dengan baik, ada manfaatnya. Apalagi dia dari penjelasan tadi yang Ibu sampaikan sampai di sini sudah paham semuanya? Paham. Setelah apa yang dijelaskan, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ya silakan, Fatimah. Menyampaikan. Kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi yang ada atau dekat dengan lingkungan tempat tinggal saya baik di sekolah maupun masyarakat. Oke, lalu Fatimah, apa yang telah disampaikan tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini yang kalian dapatkan? Ibu akhiri kegiatan pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan di rumahnya. Jadi bolehkan LKPD yang sudah Ibu bagikan kalian kerjakan di rumah. Setelah itu kalian kumpulkan untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Ya, Bu. Baiklah, sebelum Ibu menutup kegiatan pada hari ini, Ibu sangat berharap untuk kalian semua setelah mengikuti materi tentang globalisasi, jadi kalian sudah mengerti dan paham upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi setiap terjadinya globalisasi, baik itu ekonomi, iptek, komunikasi, transportasi, dan budaya. Dan satu pesan lagi untuk kalian semuanya, salah satu globalisasi yang saat ini melekat dalam diri kalian yang tidak terlepas jauh, salah satunya alat komunikasi, HP. Jangan sampai HP membuat kalian lalai untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama Islam. Ingat, 5 waktu harus kalian kerjakan karena itu kewajiban. Jadi HP jadikanlah untuk meningkatkan pengetahuan
kalian semuanya. Paham? Dan Ibu berharap jangan jadikan HP sebagai sarana untuk kalian menyebarkan berita-berita hoax yang nantinya akan merugikan diri kalian sendiri. Mengerti semuanya? Baiklah, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu berpesan untuk kalian tetap ikuti protokol kesehatan. 3M. Yang pertama, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Berapa lagi dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk doa, Ibu persilakan Delhi. Kawan-kawan, sebelum pulang marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang.